Assalamualaikum rekan-rekan. Ceritanya saya ingin berbagi cara saya membungkus entres dan cutting untuk dikirimkan. Sebelum saya ngasih lihat caranya, cara saya ya, mungkin cara orang lain berbeda. Saya ceritakan sedikit pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan soal entres ini. Jadi entres itu sangat perlu dijaga kesegarannya, terutama kadar airnya tuh jangan sampai terlalu banyak berkurang. Jadi selama perjalanan sampai ke tempat tujuan itu masih segar. Pertama, pastikan bahwa entresnya itu sehat dan tidak berpenyakit. Terus bat-batnya itu utuh dan bagus. Mata-mata tunasnya itu yang seperti ini contohnya. Batnya utuh, tidak penyakitan, tidak ada inseknya. Jadi gini, kadang-kadang ada yang salah kaprah. Jadi untuk menjaga dia tetap segar itu dibasahi. Nah, kalau menurut saya itu justru hal yang sangat salah. Dia itu tidak perlu mendapat tambahan air di sini. Kadar air yang terkandung dalam batang entres ini kita sebisa mungkin meminimalisir penguapannya. Nah, kalau dia dibasahi, itu kemungkinan besar justru akan membusuk batang dan terutama batnya, mata tunas. Ketika saya akan membungkus, saya memastikan kondisi entres ini benar-benar kering. Bukan kering dijemur ya, tapi kering dikering anginkan, dibiarkan tiris sendiri. Kadang-kadang kan sebelum setelah dipangkas di treatment dulu, misalnya fungisida atau insektisida. Nah, jadi itu dibiarkan kering dulu, jangan langsung dibungkus. Misalnya pun habis dipotong terus dicuci, dibersihkan juga dibiarkan kering dulu. Jangan kondisi basah itu dibungkus. Mata tunas ini, sejauh pengalaman saya dapat kiriman entres, kalau dia itu kondisinya basah itu biasanya busuk dan gak akan tumbuh. Misalnya batangnya masih segar, tapi kalau mata tunasnya ini sudah membusuk ya percuma, sama saja. Kita sambung juga percuma. Kalau saya kalau misalnya mau nambahin air, itu hanya di pangkalnya saja. Nanti kelihatan pas bungkus. Jadi ini dikasih tisu basah di bawah sini, di pangkal ya. Terus diikat dulu rapat sampai sini. Nah, gimana caranya ngikatnya itu air jangan sampai bocor ke atas ini. Nah, terus yang sini pastikan tetap dalam kondisi kering. Yang kedua adalah ini yang seringkali disepelekan juga. Entres itu hanya dibebat dengan plastik atau dengan parafilm. Di dalam pengiriman itu kan ya panas ya apa segala macam kan. Nah, ini cutting ini entres juga perlu dijaga, jangan sampai terkena panas yang terlalu, meminimalisir entres ini terkena panas. Nah, kalau saya itu setelah dibebat itu dibungkus tisu lagi, sini baru diikat rapat. Itu untuk mengurangi panas saja, sekaligus untuk melindungi bat ini. Mata tunas ini sangat vital. Nah, sebenarnya kita ngirim entres itu kan ngirim ini yang mau bakal disambung, ini yang nanti tumbuh jadi tanaman baru. Jadi ini harus benar-benar dijaga. Kalau saya itu saya lindungi pakai tisu. Jadi biar empuk, nggak kegoncang-goncang itu nggak terbentur-bentur, nggak penyok. Nah, dia aman dan bisa meminimalisir panas. Terus satu lagi itu bungkus. Jadi bungkusnya itu ini juga sering disepelekan ya.
Kalau ngirim entres itu atau cutting ya sebaiknya pakai bungkus yang standar. Kalau saya pakai kardus tebal ini, atau biasanya saya pakai bambu, tapi kebetulan lagi nggak ada. Nah, ini bentuknya segitiga, sebetulnya lebih kuat. Nah, terus yang berikutnya itu yang sering disepelekan juga adalah bungkus kemasan. Jadi sebisa mungkin kita pakai bungkus yang kokoh dan kuat, biarpun cuma entres ya. Mungkin nominalnya nggak seberapa atau gimana, tapi kita lebih baik menggunakan bungkus yang keras dan melindungi ini dari benturan dari luar, itu lebih bagus. Jadi ini nanti bisa terjaga dalam kondisi utuh. Ini batang muda ini kan rapuh ya, kalau misalnya pakai amplop doang itu pasti kebentur, kegencet atau ketimpa di ekspedisi itu. Ya jangan salahkan ekspedisinya kalau sampai rusak di jalan, kita yang packingnya nggak benar. Itu kira-kira hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau cutting sih relatif lebih kuat ya, karena dia kan lebih tua, dia lebih keras, tapi tetap saja ini mata-mata tunasnya juga harus dijaga, dan kelembaban ini juga harus dijaga juga. Cuma dia emang lebih tahan ya, karena dia lebih tua, lebih keras. Oke, langsung aja kita bungkus caranya. Nah, udah saya siapkan air. Ini pakai plastik wrap. Bagian bawah dibungkus dengan tisu, bawahnya aja. Celupkan, lalu diperas. Dia cukup basah tapi nggak terlalu, nggak netes-netes gitu ya. Nah, ini dibungkus dulu. Dibungkus yang rapat, biar gimana caranya air di tisu ini jangan sampai jebol ke atas, jangan sampai merembes ke atas. Di bagian sini harus kencang. Ya. Lalu yang atas ini dibungkus dengan tisu kering. Saya isi sampai beberapa lapis sampai dirasa agak empuk ya. Ini dilapis beberapa sampai dirasa tuh agak empuk, jadi kebentur itu
bat-batnya aman, lalu dibungkus lagi dengan wrap. Nah, wrap yang ini tujuannya untuk ini wrap yang luar nih kencang nih sebaiknya, jadi meminimalisir rongga udara di dalam. Nah, begini. Cutting juga sama. Gak perlu basah banget, jangan sampai netes, yang penting basah dan lembab. Kalau dua begini masih ada rongga, cuma kalau cutting sih kuat. Nggak, apa namanya, misalnya ada sedikit-sedikit air yang ke sana itu nggak masalah. Nah, cutting itu boleh dibebat, boleh enggak, kasih tisu nggak apa-apa, aman aja. Nah, ini dengan model ngirim seperti ini, rekor saya tuh 8 hari. Entres masih segar, justru bawah malah berkalus. Sudah ada jadi udah kayak calon akar itu. Bat-batnya masih bagus. Nah, di sini udah ada kalus keluar calon akar. Sini batangnya masih segar. Ini sih deket ngirimnya, masih Jawa. Kalau sampai nanti saya minta yang nerima untuk didokumentasikan, biar disambungkan videonya, biar kondisinya masih seperti apa, bagus atau enggak. Nah, kalau cutting justru seperti ini sudah seperti kayak kalusting. Kalau cutting itu kan masa-masa pembentukan kalus, jadi calon akar yang bengkak di pangkal batang itu antara
minggu kedua sampai minggu ketiga. Nah, untuk ngirim cutting model seperti ini saya berani lebih dari 2 minggu. Kemarin sempat ada teman Papua inden, nanti coba saya tanyakan lagi apakah jadi ambil cutting atau enggak. Kalau jadi ambil, nanti saya dokumentasikan bentuknya apa, dari mulai pengiriman sampai sana itu seperti apa. Kalau Papua itu sekitar 10 harian, 10 sampai 12 hari, 2 minggu. Ngirim cutting saya berani. Nah, bungkusnya saya pakai kardus. Saya bentuk segitiga. Kenapa segitiga? Karena segitiga itu lebih kokoh. Ini saya kuat ini, nggak penyok. Gini juga nggak apa-apa. Atau biasanya saya pakai bambu yang sudah kering, itu lebih aman, keras. Atau pakai paralon PVC yang 2 inci atau 2,5 inci, tapi ya mahal jadinya. Tapi lebih enak ya pakai bambu atau pakai kardus. Kalau bambu itu ukuran sedang, ngirim entres atau cutting itu paling beratnya nggak berat. Bambu itu paling beratnya antara 300-500 gram. Kalau agak gede ya, tapi nggak sampai sekilo lah, nggak sampai 1 kilo, masih bisa kita packing untuk ukuran di bawah 1 kilogram. Nah, ini packingnya nanti jangan digeletakin doang begini, tapi di panjangannya ditempelkan. Jadi biar dia tuh nggak gimana caranya biar dia itu nggak dioplok-oplok itu, nggak goyang-goyang ocak-ocak. Ditempelkan di sini, dilakban atau gimana lah, dilakban di sininya, baru ditutup. Udah sangat kokoh, aman insyaallah. Ngiketnya nggak harus pakai ini ya, nggak harus pakai plastik wrap. Kalau plastik wrap itu kan murah dan gampang dicari di toko roti, toko makanan, toko penjual bahan-bahan makanan biasanya ada. Pakai parafilm juga bisa, pakai crafting tape ya bisa, tapi ya mahal jatuhnya. Ya paling murah meriah ya pakai ini, tapi aman. Kalau mau lebih bagus lagi tuh entresnya dibungkus parafilm dulu, jadi lebih aman. Ini dibuat parafilm, tapi sebelah sininya nggak usah, sininya di ujung batnya ditutup. Nah segini aja, yang bagian bawah ini nggak perlu dibebat, ini dibuat ngasih tisu, dikasih tisu. Sama kayak yang langsung gitu, selebihnya sama.
Kalau pakai parafilm lebih bagus, jadi air ini nggak mungkin ke sana, terus ini juga terlindungi dengan bagus, dan yang terima entres juga enak. Nanti dia tinggal potong, sambung, udah nggak usah bebat lagi, tinggal pakai. Ini ditutup plastik dulu dengan tadi tisu basahnya. Selebihnya sama, dikasih tisu, terus bebat lagi. Sudah. Nah, gini. Memang kelihatannya repot ya. Apalagi kalau yang jualan terus banyak gitu. Makanya jualannya jangan murah-murah, biar repotnya juga terbayar. Kalau jualan 25.000 dapat seikat ya. Bungkusnya begini nggak dapat apa-apa guys. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unboxing kiriman dari BGM Bapak Galak. Kiriman sampai sore tadi, kemudian ketika saya tidak di rumah, ditaruh di atas helm, tapi dia WA karena HP saya cas, tahu gunting baru. Gunting lagi. Packingnya sudah kayak mumia aja nih. Boot masih oke. Coba kita iris. Fresh, masih fresh. Satu lagi.
Deh, sebegininya. Masih seger, bagus, matanya masih bagus. Ini saya lupa ngirimnya hari apa. Ini sampai tadi sore ketika saya di kebun, kemudian ditaruh di atas helm saya, dipoto, dikirim saya sama kurirnya. Ini nggak usah dicolek lagi, udah kelihatan seger. Ini udah saya colek, seger. Oke. Terima kasih, Cah.